selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kita dapat diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian firman Tuhan melalui renungan STT Sabda Agung dengan series Perbuatan Iman Umat Kristen. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari dan renungkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat pagi hari ini renungan kita terambil di dalam Matius 6 ayat 19-20 dan saya akan memberikan tema bagi kita yaitu mengumpulkan harta di surga. Ketika Yesus berkhotbah di bukit dalam Matius 5, ia mengajarkan banyak hal penting bagi orang-orang banyak, bahkan bagi murid-muridnya. Ia berbicara dan mulai mengajar mereka dan berharap setiap orang yang mendengarkannya melakukan bagian-bagian penting itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pada saat pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengerti dan merenungkan salah satu bagian penting yang Yesus ajarkan, yaitu tentang hal mengumpulkan harta di surga. Jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang berlomba-lomba dan berupaya untuk mengumpulkan harta di bumi seperti kekayaan berupa emas, perak, mobil mewah, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat diimpikan oleh orang-orang dunia. Namun apa Alkitab katakan bahwa hal-hal demikian bersifat sementara. Karena apa? Karena itu bisa saja rusak, sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa tidak berguna dan tidak dipakai. Seperti di dalam Yakobus 5 ayat 2-3 berkata, itu semua akan menjadi tidak berharga jika sudah mencapai waktu dan kesudahannya. Nah, itu adalah hal-hal yang bersifat sementara. Bahkan tidak banyak orang yang memiliki harta di dalam dunia ini tidak mau membagikan apa yang dimilikinya kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Padahal Yesus berkata dan mengajarkan bahwa di dalam Lukas 12 ayat 33-34 dikatakan bahwa jualah semua milikmu dan berikanlah sedekah. Ya, artinya perbuatan kita dengan cara memberikan atau menjual milik kita kepada orang lain yang membutuhkan, itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita memiliki kekayaan. Seperti yang Yesus katakan kepada seorang muda ketika ia bertanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Ia bertanya kepada Yesus bagaimana caranya, dan Yesus menjawab dengan menjual semua miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin serta mengikutnya, maka ia masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang dunia tidak melakukan hal demikian, bahkan mereka memperhambakan harta mereka, ya, dan diri mereka itu pusatnya itu kepada harta kekayaan sehingga melupakan hal-hal surgawi. Nah, pada saat pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang Kristen, ya. Maka daripada itu, harta seperti apa yang harus kita kumpulkan sebagai umat Kristen yang berkaitan dengan harta surgawi? Ya, kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya, yaitu dengan kita melakukan apa yang disampaikan Yesus seperti berpuasa, berdoa, dan mengampuni, bahkan banyak lagi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka saat itu. Itulah yang menjadi harta bagi kita di surga, dan itu tidak dapat hilang dan tidak dapat dicuri oleh apapun karena itu bersifat kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki harta, lebih baik kita belajar untuk memberi kepada orang lain dan jangan jadikan harta kekayaan kita itu sebagai berhala. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, karena itu mari kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus untuk kita bisa mengumpulkan harta kita di surga, dan biarlah kita memancarkan terang kita yang ada dalam hidup kita melalui perbuatan kita seperti dalam yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 35, supaya kita memperhatikan terang kita sebagai orang Kristen. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini yang begitu singkat. Kiranya apa yang kami pelajari boleh mengubah setiap hati kami. Terima kasih
kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin.